Berikut adalah tambahan tips dan contoh manipulasi positif yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan hidup Anda. 1. Teknik mirroring. Mirroring adalah meniru bahasa tubuh, gaya bicara, atau ekspresi seseorang untuk menciptakan hubungan dan rasa nyaman. Ini membangun rasa percaya dan kedekatan dengan orang lain. Contoh, jika seseorang berbicara dengan nada yang tenang, Anda bisa menyesuaikan nada bicara Anda agar lebih harmonis. Hal ini membuat mereka merasa lebih nyaman berbicara dengan Anda. 2. Memberi pilihan terbatas. Orang lebih cenderung membuat keputusan jika diberi pilihan terbatas daripada banyak opsi. Contoh, jika Anda menawarkan pelatihan kepada tim, katakan, apakah Anda lebih suka jadwal pelatihan hari Selasa atau Kamis? Daripada bertanya, kapan Anda mau pelatihan? Menggunakan empatif. Empati adalah kunci untuk memahami orang lain. Dengan menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dan memahami perspektif mereka, Anda dapat memengaruhi mereka dengan lebih baik. Contoh, saat seorang teman merasa stres, Anda bisa mengatakan, "Saya paham ini sulit untukmu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" Pendekatan ini sering membuat mereka lebih terbuka untuk mendengarkan saran Anda. Meningkatkan kepercayaan dengan transparansi. Orang cenderung lebih mudah dipengaruhi jika mereka merasa Anda jujur dan terbuka. Contoh, saat menawarkan ide baru di tempat kerja, akui potensi tantangan yang mungkin terjadi. Lalu jelaskan bagaimana Anda berencana mengatasinya. Saya tahu ini mungkin memakan waktu, tapi kita bisa mulai dengan langkah kecil untuk melihat hasilnya. 5. Menyampaikan kritikan dengan pendekatan sandwich. Teknik ini melibatkan menyisipkan kritik di antara dua pujian atau komentar positif. Contoh, kerjamu dalam laporan ini sangat bagus dan data yang kamu kumpulkan sangat membantu. Namun, mungkin kita bisa menambahkan lebih banyak visual agar lebih menarik. Secara keseluruhan, usahamu sangat mengesankan. 6. Menggunakan humor untuk meredakan kegangan. Humor dapat mencairkan suasana dan membuat orang lebih reseptif terhadap ide Anda. Jika Anda menghadapi situasi tegang dalam rapat, buat lelucon ringan yang relevan untuk membuat semua orang merasa lebih nyaman. 7. Menekankan keuntungan pribadi. Orang lebih termotivasi untuk bertindak jika mereka melihat keuntungan langsung bagi diri mereka sendiri. Contoh, saat mengajak rekan kerja bergabung dalam proyek, Anda bisa mengatakan, "Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menambah pengalamanmu dan mendapatkan pengakuan dari manajemen." Lahan. Menggunakan teknik labeling. Labeling adalah memberi label positif kepada seseorang untuk mendorong mereka bertindak sesuai label tersebut. Contoh, kamu selalu punya ide-ide kreatif. Aku yakin kamu bisa membantu kami menemukan solusi untuk masalah ini. Menggunakan priming untuk membentuk persepsi positif. Priming adalah teknik psikologi di mana Anda mempersiapkan seseorang untuk merespons dengan cara tertentu melalui eksposur awal terhadap ide atau informasi. Contoh, sebelum rapat, kirimkan email dengan sorotan positif tentang proyek yang akan dibahas, sehingga peserta rapat lebih siap menerima ide Anda. 10. Memanfaatkan halo effect. Halo effect adalah kecenderungan orang untuk menilai seseorang secara keseluruhan berdasarkan satu sifat positif. Contoh, jika Anda ingin mendapatkan dukungan untuk ide Anda, tunjukkan profesionalisme melalui pakaian, bahasa tubuh, atau hasil kerja Anda. Orang cenderung lebih percaya pada seseorang yang terlihat kompeten. Mendorong dengan pertanyaan positif. Alih-alih memberitahu orang apa yang harus dilakukan, tanyakan dengan cara yang membuat mereka memikirkan solusi sendiri. Contoh, bagaimana menurutmu cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? Ini membuat mereka merasa dihargai dan lebih terlibat. 12. Menunjukkan ketulusan dengan thank you power. Mengucapkan terima kasih secara tulus bisa menjadi alat ampuh untuk memengaruhi orang lain. Contoh, setelah seseorang membantu Anda, ucapkan terima kasih dengan spesifik. Terima kasih banyak sudah membantu dengan presentasi tadi. Masukanmu sangat berharga. 12. Menggunakan teknik contrast effect. Kontras membuat sesuatu terlihat lebih menarik dibandingkan alternatifnya. Contoh, jika Anda ingin tim Anda menerima jadwal pelatihan selama 2 hari, Anda bisa memulai dengan opsi 3 hari terlebih dahulu. Ketika Anda mengusulkan 2 hari, itu akan terlihat lebih masuk akal. 16. Memanfaatkan keinginan orang untuk dihargai.
Semua orang ingin merasa dihargai. Berikan apresiasi untuk tindakan kecil sekalipun. Contoh, aku benar-benar menghargai caramu menjelaskan masalah ini. Kamu membuat semuanya lebih jelas bagi tim. 15. Membangun hubungan dengan kekuatan small talk. Percakapan ringan dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan rasa nyaman. Sebelum rapat, tanyakan tentang akhir pekan mereka atau hal lain yang bersifat personal tapi positif. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, Anda dapat memengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan membangun hubungan yang lebih baik, baik di kehidupan pribadi maupun profesional. Gunakan dengan bijak untuk menciptakan dampak yang baik.